Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan pada batang. Jadi di sini kita akan mengamati bagian yang terdapat pada batang itu. Di sini ada 3 preparat yang bisa Pengamatan kami ini itu pertanyaan ilmiahnya, apakah susunan anatomi batang pada tumbuhan yang diteliti terdiri dari epidermis, korteks, dan stele? Nah, terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Nah, jawabannya itu ya bahwa susunan pada anatomi batang itu terdapat epidermis, korteks, dan stele. Nah, pada epidermis itu karena dia itu preparat yang diamati itu ada Amaratus spinosa, menyebar sehingga dia itu tidak ada Amaratus spinosa, Amaratus. terus ada Gimais, Karena apa? Karena yang ini tuh Amaratus spinosa, Gimais, jadi terus sama itu Ficus elastica. tidak ada ruang untuk Ficus elastica, batang Hibiscus sp, batang Zimei, batang Arachis hippogea, batang Amaratus spinosa, batang Ficus elastica, batang Cordyceps, batang Encina varigata, dan batang Asclepias. Tapi di sini kita Jadi untuk pengamatannya di situ kita mencari bagian epidermis, bagian korteks, lalu bagian stele. jadi yang dicari itu Baiklah, saya tutup. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epidermis itu terdapat di bagian luar yang berfungsinya itu sebagai pelindung sel dari kerusakan dan serangan hama. Kita bertemu dulu. saya masih nilai Yang mendapati bagian ini saya dapat dulu. terus tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa ya? Perkenalkan, saya Zara Dewi Hesa. 15 LPM 11 dengan judul batang. Jadi di pengamatan kali ini itu pertanyaan ilmiahnya, apakah susunan anatomi batang pada tumbuhan yang diteliti terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Nah, selain kelompok kami berpendapat bahwa susunan anatomi pada tumbuhan yang diteliti terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Jadi yang diamati itu ada 8 preparat awetan. Ada preparat batang Hibiscus sp, batang Zimei, batang Arachis hippogea, batang Amaratus spinosa, batang Ficus elastica, batang Cordyceps, batang Encina varigata, dan batang Asclepias. Bisa. Tapi di sini kita cuma mengkaji tiap preparat. Nis, Pengamatannya berapa ini? bagian epidermis, bagian korteks, Jadi yang dicari dari pengamatan ini itu epidermis, korteks, dan stele. Enam banyak. Pakai batang yang sekarang, kalau yang sekarang batang Ficus elastica, batang Zimei sama Amaratus spinosa. Apa judul dia? Batang. Nanti itu buatan Kemudian satu lagi bahasa 40 ya guys. Amaratus spinosa. Tapi gampang, dia udah depan. Nah, apa itu? Apa tahu Bil? Batang Zimei. Oh, Zimei. Belum ada. Ini berbesaran 40 semua. Iya, benar sekali. Belum kelihatan manusianya. Umannya, Epidermis, korteks. Saya sih udah punya foto-foto aja lu. indah. Kenapa sih ini pendek banget? Gua kaget. Amaratus spinosa Sampai mau kawan ya. yang dicari Zimei. Oh yang
Dipastikan. siap ya. Amarantha spinosa. Jimes soalnya itu cuma 3 aja. Ini Mata gue sakit kaget-kaget. Sekarang diturunin. Despina nonton ya HBD. Ani, bukan Desvina. Jadi nanya. Stella itu iya, berkas terangkut. Ini Ya, kalau dia iya, kalau biar gak ribet, Stella. jadi isinya Stella tuh film dan film. Iya, iya, Mes. Itu kan terdiri dari beberapa komponen kecil banget. itu apa dah? Zimes. Pindah ya. Zimes. Gak usah dipindah lu biar mereka di sini aja. Ini apa? Apa ini? Jangan cari cowok. Bukan cowok. Tadi udah lihat ini belum? Udah lihat ini. Ternyata batasan diam aja. Kadian ceplok. Jadi di pengamatan kami ini kan pertanyaan penelitiannya, apakah susunan anatomi pada batang yang kami teliti itu terdapat epidermis, korteks, dan stele. Setelah kami melakukan pengamatan, semua preparat itu ternyata terdapat epidermis, korteks, dan stele. Nah, kan batang itu terbagi menjadi 2, ya, dikotil dan monokotil. Tadi yang kami amati ini ada 2 batang monokotil, yaitu zimes dan yang monokotil itu zimes dan lain Jadi batang monokotil itu tidak memiliki tidak ada kardium karena dia itu karena
jaringan pembuluhnya itu menyebar sehingga dia itu tidak ada ruang untuk aman. Karena kan jaringan pembuluh itu kan menyebar kan, kalau mana-mana kan kayak saham itu menyebar kan, dia nggak ngebentuk lingkaran gitu kan. Nah jadi dia itu tidak ada ruang untuk membentuk kandium, makanya harus pakai dua kandium. Apakah ada yang jaringan pembuluh? Dari hasil tes sendiri, epidermis itu terdapat di bagian luar yang fungsinya itu sebagai Pengen dicapai gang. pelindung sel dari utama dan jadi kan tadi terdapat epidermis itu. Jadi kan epidermis, tadi kan yang disebut epidermis. Epidermis itu lapisan keluar dari batangnya untuk Lalu terdapat bagian korteks. Apa lagi? Dari beberapa jenis parenkim. epidermis itu kan lapisan paling luar pada batang yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Kemudian korteks, jadi korteks itu jaringan yang terletak di antara epidermis dan tersusun dari sel-sel parenkim. Jadi biasanya korteks itu terletak di bawah epidermis atau di bawahnya banget di antara epidermis dan bekas pengangkut. Stele. Kemudian stele itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Ada silem dan filum. Nah yang pas yang nanti yang kelihatan itu sel dan filumnya itu. Makanya yang ditunjuk hasil pengamatan itu stelenya itu dia yang ditunjuk silem dan filumnya. Oh ya, jadi dari 8 itu sedikit ada Apakah ada yang ingin ditanyakan? arah apa ya? Ada apa bilang? Ih, foto pensil. Ih, Cukup, nggak ada yang ada yang mau nanya nggak? Kita nggak. Terus R3 Valedella, terus ada nah dari ke-8 itu yang termasuk akhir tuh kamu ketawa. Kira Ren kamu. Ini benar. Akhirnya kayak di sana. Yang beda dia. Itu udah pernah yang bikin rapi. Letak ini. Kalau yang paling menonjol ya, perbedaan monokotil sama dikotil itu letak bekas pembuluhnya. Kalau monokotil kan menjadi kalau dikotil perbedaan monokotil itu misalnya di batang ya, bukan di batang gitu loh. Kalau dia monokotil dia mencar-mencar, nggak ngebentuk lingkaran. lalu dia tuh karena dia sudah mengkawin jadi dia memiliki pertumbuhan sekunder. Nah, tadi sama yang Ini dia tuh loh dibilangin. Tidak ada saya akhiri. Jika ada salah kata atau cara penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mei, samping kamu ada pena aku, pena pink. Yang itu. Dioper aja. Kasih ya. Oke. Ini kamu nanya. Apa nih? Jar, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Arif dengan NPM 241304058. Di sini saya dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil praktikum kami mengenai LKM 12 yang berjudul Batang. Jadi di kelompok kami itu mengamati bagian batang, yaitu yang kami amati itu ada 8 batang. Ada preparat Hibiscus sp, terus Zimeis atau jagung,
Terus ada Amaryllis spinosa atau bayam beli, ada Arachistonia kacang tanah, Aspergillus nidus paku sarang burung, Cordylia fructosa atau juang, Erythrina variegata, dadak, dan Ficus elastica, karet merah. Nah, di sini kami itu menggunakan alat itu hanya mikroskop saja karena kami tidak menyayat dan kami itu menggunakan preparat awetan semua. Mungkin bisa langsung di pengamatannya pada perbesaran 40. Semua. Yang diamati di preparat itu epidermis, cortex, dan juga stele. Stele itu jaringan tulang bulu atau semacam itu dia terdiri dari silem dan flow. Nanti ini bisa ada teks agak ke pinggir biar bisa melihat epidermisnya ini. Yang bagian yang tengah itu ini apa? Stele. Menjelaskan bagian-bagian yang diamati pada preparat tersebut. Yang pertama itu ada epidermis, yang epidermis itu lapisan yang paling luar, yang fungsinya itu untuk melindung dari epidermis, yang fungsinya itu untuk pelindung dari bagian-bagian tumbuhan itu, pelindung bagian organ-organ tumbuhan dalam. Selanjutnya ada stele. Stele itu bisa juga jaringan pembuluh. Nah, stele itu dia ada silem dan flow. Kalau silem itu dia biasanya dia lebih besar dan fungsinya itu untuk mengangkut air dan mineral dari akar itu menuju daun. Dan untuk flow biasanya lebih kecil dibandingkan dengan silem, yang fungsinya itu untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir yang diamati itu ada cortex. Cortex itu lapisan yang ada di antara epidermis dan stele. Nah, dia itu tersusun dari sel. Cortex itu lapisan yang berada antara epidermis sama stele itu. Nah, dia itu biasanya terdiri dari sel-sel parenkim. Ya, organnya sama. LKM kami itu pertanyaan itu apakah susunan anatomi batang pada tumbuhan yang diteliti terdiri dari epidermis, cortex, dan stele. Nah, dari ke-8 preparat yang kami amati, semuanya itu terdiri dari epidermis, cortex, dan stele. Tanya jawab. Ya mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh mengangkat tangannya.
Jadi fungsinya ini konteks Jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk memikul. Itu kan dia Nama NPM. tersusun dari sel-sel parenkim. Nah, nanti sel-sel parenkim itu bisa diferensiasi dan dia bisa, kalau misalnya di wortel itu dia bisa tempat untuk menyimpan makanan gitu. Terus ada yang biasanya di sel-sel parenkim juga yang di enzim wortel itu bisa menjadi parenkim air kan, parenkim udara. Nah, jadi fungsinya kayak penampung gitu. ya. Lapisan luar Tadi kan yang ditanya fungsi korteks. Nah, Pak saja bilang korteks itu terdiri dari jaringan parenkim. Nah, parenkim itu kalau misalnya di wortel bisa berubah. Apakah yang ditanyakan lagi? kemudian konteks ini jaringan yang terletak di antara epidermis dan susunan dari sel-sel parenkim. Jadi biasanya konteks itu terletak di bawah epidermis dan di antara epidermis dan Tinggal kamu nanya. Izin bertanya, kan tadi yang diatas itu ada epidermis, stela, dan korteks. Nah, di stela itu terdapat stela itu jaringan dulu terdapat film dan korteks. Nah, kalau di Lepsilan dan Twyla itu berdekatan, posisi itu berdekatan sama kayak preparat yang lain itu ada yang ditanyakan. Ini apa? Apa tadi pertanyaan? Lepsilan dan Twyla itu berdekatan Iya, kalau gimana? kalau yang apa dari sini sama itu letak silam dan kolom itu berdekatan semua. Iya. Kalau yang di jenis itu kan dia kayak kalau di gambarnya kan dia kayak kepencar gitu. Nah itu setiap lingkaran itu terdiri dari silam dan kolom. Kalau yang paling menonjol ya, beda sama di foto dia melekat di atas ini. Kalau foto kan menjadi Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.